Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dalam tema tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kami ada di hadapan-Mu saat ini, baik hamba-Mu yang memberitakan firman, tapi juga jemaat-Mu yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan, diberikanlah hikmat dan konsentrasi, bahkan pengertian yang benar, supaya kami bisa memahami apa maksud firman Tuhan untuk kami lakukan. Kami sungguh percaya firman-Mu menginspirasi kami melakukan hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Kami sedia untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, maka berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Hendaklah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Karena itu ada ungkapan mengatakan bahwa hidup adalah pilihan. Artinya bahwa selama kita hidup selalu ada hal yang membuat kita harus memilih. Misalnya, apakah kita akan menjadi orang yang baik atau orang yang jahat?
Apakah kita akan menjadi orang yang setia atau orang yang tidak setia? Apakah kita akan menjadi orang yang takut akan Tuhan atau orang yang tidak takut akan Tuhan? Apakah kita akan menjadi orang yang rendah hati atau orang yang sombong? Apakah kita akan menjadi sahabat Tuhan atau bukan sahabat Tuhan? Apakah kita akan hidup di jalan yang benar atau akan hidup di jalan yang salah? Dan berbagai macam pilihan yang dihadapkan kepada kita. Dan pilihan-pilihan ini seringkali bertolak belakang. Namun disadari sebagai orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus dengan segala kebenaran firman Tuhan. Saya yakin kita semua semaksimal mungkin akan berupaya untuk memilih dan melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan berupaya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melakukan kebenaran, orang yang hidup dalam kebaikan dan kesetiaan. Namun disadari dalam keterbatasan, dalam kekurangan dan dalam kelemahan kita. Seringkali apa yang kita pilih, apa yang kita inginkan, itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena kita lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh. Kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada hati nurani kita. Nah, karena itu saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan dalam kitab Yakobus yang menjadi perenungan kita saat ini. Bahwa kitab Yakobus ini ditulis oleh Rasul Yakobus. Bahwa kitab Yakobus ini sebagaimana yang dikatakan di awal kitab, bahwa kitab ini ditujukan kepada 12 suku yang ada di perantauan. Nah, itu berarti bahwa yang menjadi alamat dari surat Yakobus ini bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan oleh Yakobus itu menyangkut iman dan perbuatan. Bahwa orang yang berimankan kepada Tuhan Yesus, dia harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang. Tapi yang terutama lagi, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan Allah. Karena itu, kitab Yakobus ini berisi nasihat-nasihat praktis, termasuk dalam pembacaan kita saat ini. Dalam kitab Yakobus pasal 4, ada 5 hal yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama, bahwa dari manakah datangnya perkelahian? Sebagaimana yang ditulis di ayatnya yang pertama. Kalau dalam Alkitab terjemahan baru 1 ditulis itu sengketa. Nah, dalam terjemahan baru 2 dikatakan perkelahian. Nah, dari manakah datangnya perkelahian? Kemudian saudara, atau pertengkaran. Kemudian hal yang kedua dari bacaan kita, bahwa manusia tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Atau barangkali berdoa tetapi salah berdoa. Kemudian yang ketiga, sahabat dunia adalah musuh Allah. Atau musuh Allah adalah sahabat dunia. Yang keempat dari bacaan kita, bahwa Allah mengasihi orang yang rendah hati. Dan yang terakhir adalah mendekatlah kepada Allah. Serta dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kamu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dari kelima pesan ini dalam kitab Yakobus, apa yang menjadi inti dari firman Tuhan. Pertama, dari manakah datangnya sengketa? Dari mana datangnya perkelahian atau pertengkaran? Nah, Yakobus katakan bahwa itu datang dari hawa nafsu
yang saling berjuang di dalam tubuh. Hawa nafsu. Saudara, hawa nafsu itu adalah satu keinginan yang sangat kuat untuk supaya manusia berbuat apa yang jahat. Nah, hawa nafsu itu bertentangan dengan hati nurani. Ketika orang dikuasai oleh hawa nafsu, maka apa saja bisa dilakukan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik. Nah, itu saudara, ketika orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga roh pertengkaran, roh percideraan, roh perkelahian, roh sengketa itu akan menguasai orang yang dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Sehingga kejahatan-kejahatan itu dilakukan. Tindakan kriminalitas apa saja itu bisa dilakukan karena dikuasai oleh nafsu. Karena dikuasai oleh keinginan-keinginan untuk berbuat apa yang jahat. Nah, itu yang terjadi, saudara. Tindakan-tindakan kriminalitas itu terjadi karena hawa nafsu yang menggebu-gebu. Bahkan perselingkuhan, perselisihan dalam rumah tangga, bahkan juga percekcokan, perpecahan dalam kehidupan jemaat, itu karena hawa nafsu, saudara. Karena itu, sebagai orang beriman, kita harus menyadari bahwa janganlah kiranya hawa nafsu itu menguasai hati dan pikiran kita, menguasai diri kita, menguasai persekutuan kita. Tetapi kita harus mendengarkan suara hati nurani yang selalu mengingatkan kita tentang kebenaran, agar supaya iman kita tidak sia-sia, tetapi iman kita selalu disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kegembiraan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita beri ruang kepada Roh Kudus supaya kita dikuasai oleh Roh Tuhan, bukan oleh hawa nafsu, bukan oleh keinginan duniawi, oleh keinginan daging, agar supaya betul-betul kehidupan kita akan disebut sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang kedua, saudara, dari bacaan kita, bahwa kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Tetapi barangkali kita salah berdoa, karena dikatakan bahwa terkadang yang kita minta bukan kehendak Tuhan, tetapi yang kita minta adalah hal-hal untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, saudara, di zaman sekarang ini, kehidupan yang penuh dengan kompetisi, penuh dengan persaingan, kadangkala orang bukan fokus pada kebutuhan, tapi pada keinginan-keinginan. Sehingga terkadang juga doa kita sesuai dengan keinginan kita, dengan kepuasan diri kita sendiri, dengan kepentingan diri kita sendiri. Itu yang dikatakan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita berdoa bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik, itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita yakin Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan lihat itu adalah kebutuhan dan untuk kebaikan kita, tapi juga kebaikan bersama. Saudara, zaman sekarang ini seringkali orang hidup dalam hedonisme, dalam kesenangan-kesenangan duniawi, sekali lagi untuk kepuasan diri sendiri. Bahwa seperti yang pernah saya katakan di video yang lain, orang seringkali kelihatan elit padahal ekonomi sulit. Seringkali orang berbapaksa untuk soal ekonomi, dapalia sultan, dapalia orang the have, dapalia orang kaya, tapi popoji kosong. Sehingga memang orang hidup dalam hedonisme. Sehingga apa yang didoakan tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Ingat saudara, Tuhan melihat kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu Tuhan memberikan sesuai dengan rencana, dengan waktu dan kehendak Tuhan.
Bahkan doa Bapa kami mengajarkan kita, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Artinya sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sebab orang kadang kala, kalau so talalu kaya, so talalu banyak dia pe harta, bisa berbuat kejahatan, bisa selingkuh, dan bisa melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan orang juga kalau so talalu susah, so talalu miskin, bisa berbuat dosa, bisa mencuri, bisa merampok, bisa membunuh. Karena itu secukupnya. Artinya Tuhan memberikan kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan dan kita perlukan. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Nah saudara-saudara, artinya bahwa mari kita berdoa dalam kerendahan hati, berdoa dalam kesungguhan, lahir dari hati nurani, bukan dengan hawa nafsu, tetapi doa yang objektif. Doa bukan subjektif untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Dan doa yang kita sampaikan adalah doa yang sungguh-sungguh. Bahkan saudara, terkadang ketika kita ada dalam pergumulan, orang tidak bisa bicara dengan kata-kata ketika berdoa. Kurang air mata yang bicara Pak Tuhan. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang hendak kita sampaikan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu sekali lagi berdoa dalam kesungguhan, dalam kerendahan hati. Berdoa bukan untuk hawa nafsu, tapi lahir dari hati nurani yang dalam. Setiap doa pasti dijawab oleh Tuhan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya, besar khasiat. Karena dalam doa ada mujizat Tuhan. Doa bisa mengubah keputusan sorga. Artinya bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, dalam kesungguhan hati pasti dijawab Tuhan. Tepat pada waktunya, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tapi indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian saudara, hal yang ketiga dari bacaan kita, bahwa sahabat dunia adalah musuh Allah. Saudara, maukah kita menjadi sahabat Allah? Saya kira semua kita sebagai orang beriman merindukan kita menjadi sahabat Allah. Sahabat sejati dalam suka dan duka. Saudara, menjadi sahabat Allah itu berarti kita punya keintiman dengan Tuhan Allah. Punya keakraban, punya kedekatan. Itulah sebabnya ketika kita menjadi sahabat Allah, bahwa kekristenan kita bukan sekedar status di KTP, bahwa saya beragama Kristen. Tetapi menjadi sahabat Allah mengadopsi karakter Kristus. Artinya, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang telah Tuhan Yesus telah teladankan, itu menjadi karakter kita dan mampu kita terjemahkan secara nyata dalam kehidupan setiap hari. Tidak mudah menjadi sahabat Allah. Sama halnya saudara, manusia dengan manusia. Kadangkala sahabat sejati yang akan menjadi musuh dalam selimut. Ketika tidak memahami keberadaan sahabat kita. Ketika ada hal-hal yang merusak hubungan kita dengan sahabat kita. Kadangkala kita mengingkari persahabatan. Kadangkala saudara, kita menjadi seperti Yudas. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bersahabat. Maka itulah juga saudara, ketika kita menjadi sahabat Allah, itu berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan menjadi sahabat dunia. Sebab menjadi sahabat dunia itu adalah musuh Allah. Artinya kalau kita melakukan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang hanya memberi kepuasan sementara saja, itu bukan sahabat Allah tapi sahabat dunia. Kalau kita hidup dalam kejahatan, kalau kita hidup dalam hal-hal yang mendatangkan batu sandungan, bukan menjadi berkat, maka kita bukan sahabat Allah. Tapi sahabat Allah dekat dengan Allah, akan selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu menjadi sahabat Allah, ada sentuhan-sentuhan spiritual dalam kehidupan spiritual kita. Yaitu ada doa, ada firman, ada pujian yang senantiasa melekat dalam diri kita setiap hari. Supaya komunikasi kita dengan Tuhan itu baik. Kedekatan, keintiman dengan Tuhan itu terpelihara. Kita selalu berdoa, baca firman,
dan selalu menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan Allah. Ketika sentuhan spiritual ini itu tidak mendarah daging dalam kehidupan kita, sulit kita menjadi sahabat Allah. Kita akan lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita akan mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Pada akhirnya kehidupan kita tidak mendatangkan sukacita dan ujungnya adalah kesia-siaan. Mari kita hidup dalam circle-nya Tuhan. Mari kita hidup dalam frekuensinya Tuhan. Jangan kiranya hubungan kita dengan Tuhan on off, mati menyala. Itu akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan beriman. Tapi saudara, mari senantiasa kita menomorsatukan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan terpelihara, agar supaya betul kita menjadi sahabat Allah. Kemudian saudara, dari bacaan kita, bahwa Tuhan Allah mengasihi orang yang rendah hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rendah hati itu lawan kata adalah sombong atau angkuh. Orang kalau sombong atau orang kalau angkuh tidak mendapat simpati dari orang lain. Tapi kadangkala yang didapatkan adalah kebencian. Maka demikian pun saudara dalam hidup beriman. Kalau kita tinggi hati, kalau kita sombong, kalau kita angkuh, maka kasih Tuhan akan menjauh daripada kita. Sebaliknya ketika kita rendah hati, banyak orang yang bersimpati, berempati dengan kita, terutama Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, bahkan Tuhan memberkati kita. Kalau kita rendah hati. Karena orang yang rendah hati, dia akan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan mudah tersenyum, dia akan selalu ramah, punya kepekaan, punya kepedulian, dan selalu hidup beretika. Itulah orang yang rendah hati. Selalu mementingkan kepentingan bersama. Dan tidak arogan, tidak egois. Karena itu dikasihi oleh Tuhan. Maukah kita menjadi orang yang rendah hati? Tidak gampang saudara. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi itulah kehendak firman Tuhan. Supaya Tuhan mengasihi kita. Supaya kita mendapat simpati, empati dari orang banyak. Maka hiduplah dalam kerendahan hati. Maka tingkap-tingkap langit akan terbuka. Lumbung-lumbung kehidupan kita akan diisi dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma berkat materi, tapi berkat sukacita akan mengalir dalam hidup kita. Dan mampu kita alirkan kepada banyak orang. Karena kita hidup dalam kerendahan hati. Kemudian saudara, yang terakhir dari nasihat praktis bacaan kita, yaitu mendekatlah kepada Allah. Orang yang hidup dekat dengan Allah seperti yang dikatakan tadi, sungguh diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Allah, dia akan selalu berupaya menampilkan lifestyle, gaya hidup, cara hidup yang benar, yang memberikan edukasi kepada orang lain, yang memberikan teladan hidup bagi orang lain, karena kedekatan dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita mendengar bahwa orang kalau dekat api pasti panas. Maka itulah juga kalau orang dekat dengan Tuhan, pasti hidup kita terpelihara, hidup kita sejahtera, hidup kita diberkati. Sekalipun bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah, bukan tanpa ujian. Bahkan kadangkala semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar batu pergumulan yang kita hadapi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iman kita diuji. Tapi seperti Abraham, ketika kita taat, seperti Yusuf ketika setia, pasti ada berkat yang menanti kita. Berkat sementara on the way kepada kita ketika kita hidup dekat, ketika kita hidup setia dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita, Tuhan tahu siapa kita, dan Tuhan tahu perjuangan kita. Tuhan tahu kesungguhan kita. Tuhan tahu setiap detail doa kita. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Jangan stuck pada kehidupan yang hanya membuat kita jauh dari Tuhan Allah. Hidup dalam kejahatan, hidup dalam hedonisme, hidup materialistis. Itu tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Tapi justru akan membuat kita jauh, punya jarak dengan Tuhan. Tapi
hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Hidup yang selalu mendengarkan hati nurani, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, adalah hidup yang mengantar kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita percaya kalau orang dekat dengan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menomorsatukan Tuhan, selalu mendapat inspirasi yang baik, berbuat apa yang baik. Sehingga kita akan selalu memilih hal yang benar. Kita akan selalu memilih hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Kita akan memilih hidup menjadi sahabat Tuhan. Kita akan memilih menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita tidak memilih hidup dalam kejahatan atau menjadi sahabat dunia, tapi kita menjadi sahabat Allah yang setia. Sehingga kemuliaan Allah akan terpancar nyata dari setiap tindakan, dari setiap perkataan, tapi juga dari setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh disampaikan. Hamba-Mu sudah berhenti, tapi Tuhan memakai media sosial YouTube ini jadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menonton video ini, hamba berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Dalam suasana apapun, ketika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Ketika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam gumul hidup apapun yang mereka hadapi, Tuhan Immanuel beserta dengan mereka. Yakinkan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah like, jempol, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.